Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu Adidas Jellyfish. Ini sepatu yang sampai sekarang gue tuh nggak nyangka gitu bisa ada di studio ini. Gue bisa nge-review sepatunya karena kemarin waktu pertama kali gue pengen ngekop sepatu ini di Atmos, sepatunya cepet banget, langsung sold out gitu. Padahal sepatu ini harganya itu nggak main-main, retailnya aja 5 juta. Dan resellnya itu bahkan menyentuh ke angka 10 sampai 12 juta tergantung dari colorway yang ada. Ini by the way gue dipinjemin sama Hot Sauce Sneaker, jadi thank you banget Hot Sauce Sneaker. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam ini. Dan gue penasaran aja gitu guys, sepatu Adidas harganya sampai segitunya dan banyak diminati sampai punya nilai resell value yang tinggi kayak gitu. Sebagus apa sih sepatunya? Seunik apa gitu? Dan sepatu Adidas Jellyfish ini adalah salah satu sepatu Adidas yang berkolaborasi, didesain oleh Pharrell Williams dan pertama kali di launching di Paris Fashion Week tahun 2025. Jadi emang kalau kalian ngelihat secara bentuknya gini, gue langsung ngerasa kalau ini emang buat orang yang into fashion, buat yang demen sama sepatu-sepatu yang kelihatan stand out, kayaknya emang bakal cocok banget gitu. Secara sepatu ini ya guys, menurut gue tuh unik, asli unik banget. Sebenarnya waktu pertama kali gue ngeliat di angle-angle tertentu, kita kan tahu ya ini sepatu emang canggih gitu, gede buildnya. Tapi di angle-angle tertentu itu kayak kelihatan basic aja biasa. Tapi ketika kalian gerak dikit, ketika detail dikit gini, makin kelihatan layering-nya itu dominan gitu guys. Itu menurut gue jadi salah satu keajaiban dari sentuhannya Pharrell. Dimana kalau kalian lihat juga dari sisi TPU-nya di bagian samping ini emang gokil sih, menurut gue sih keren banget gitu. Ini kalian bisa lihat di bagian sisi samping sepatunya ini tebel banget. Bagian three stripe Adidasnya juga dibikin ada depth-nya gitu. Dan secara keseluruhan sih emang gue rasa ini sepatu yang cocok banget buat kalian yang into fashion dan pengen sesuatu yang unik. Dan ternyata setelah gue gali-gali lagi, ternyata sepatu ini juga mengambil inspirasi dari sepatu Adistar Cushion, dimana ya Pharrell kayak bikin sepatu Adistar Cushion lebih canggih, terus ditambahin dengan garis-garis yang terinspirasi dari ubur-ubur ini tadi guys. Jadi emang rasanya tuh apa ya, bisa ngasilin sepatu kayak gini launching di Paris Fashion Week. Orang-orang juga kemarin waktu pertama kali sepatu ini di debut juga pada gempar pengen ngerasain sepatunya. Ditambah juga adanya tren sepatu-sepatu canggih ala Balenciaga yang dulu sempat ngetren. Menurut gue ini pastinya jadi salah satu combo yang menarik dan bikin sepatu ini jadi salah satu rilisan Adidas paling menggemparkan sih di tahun 2026 ini. Dan buat kalian yang penasaran sama kenyamanannya, jujur gue baru pertama kali guys nyobain sepatu yang segede ini, secanggih ini. Tapi ternyata sepatu ini asli nyaman sih guys. Itu hal yang gue nggak expect gitu kalau gue bakal ngomong sepatu ini nyaman. Terlepas kita timbang juga sepatunya, tadi gue sempat nimbang sepatu ini tuh beratnya di sekitar berapa ya tadi? 500, 600. Oh 600 ini ada kertasnya guys. Bentar kita copot kertasnya dulu. Kita copot kertasnya. Nih. 582,8. Timbangannya emang agak goyang-goyang nih. 582,8. Jadi bisa dibilang cukup berat sih sepatunya, karena di atas 500 itu udah termasuk berat kata gue. Apalagi ini bisa dibilang sepatu yang dipakai buat daily, buat jalan. Ini emang tergolong berat, tapi anehnya nyaman-nyaman aja gitu guys. Gue ngerasa ya secara cushioning tuh enak. Sepatu ini menggunakan teknologi yang nggak aneh-aneh, nggak yang teknologi paling mutakhir dari Adidas, enggak. Sepatu ini menggunakan Adiprint foam dan feel-nya itu dapat secara softnya, keempukannya, terus dari sisi reboundnya itu enak banget. Juga ditambah dengan adanya insole yang terbilang cukup tebal di sepatu ini, cukup redam juga secara feel insole-nya. Dan menurut gue yang paling penting, terlepas sepatu ini punya bobot yang bisa dibilang cukup ekstra, looks yang canggih kayak gini, sepatu ini punya torsion system di bagian sisi bawah sepatunya. Dan kalau kalian lihat secara kontur di sini dibikin melengkung dikit, jadi waktu kita jalan tuh
tetap berasa smooth waktu pakai sepatu ini, meskipun ya kayak yang tadi gue bilang tetap ada bobot ekstranya gitu. Dan balik lagi, gue ngerasa nyaman banget pakai sepatu ini meskipun gue baru pertama kali nyobain sepatunya secara first impression. Dan rasa-rasanya ya, kalau misalnya kalian tertarik nih sama sepatu ini, saran aja nih ya, kalian kudu nyediain banyak baggy pants gitu, celana-celana yang gede, terutama di bagian bawahnya. Cutbray. Tapi cutbray pakai ini juga nggak tahu sih cocok atau enggak lah ya. Pokoknya celana-celana yang gede gitu lah guys. Karena kalau misalnya kalian pakai celana pensil gitu, menurut gue sih udah pasti nggak oke lah sepatu ini. Pakai celana pendek mungkin masih bisa juga kalau menurut gue. Ini cocok buat pecel lele, kaum pecel lele. Kaum pecel lele. Cinta sana lebar-lebar. Oh, pecel. Ya katanya tuh pokoknya cocok buat kaum pecel lele ya guys, pecinta celana lebar-lebar gitu. Ya pecel lele bukan itu. Dan lu tahu nggak, waktu gue pakai sepatu ini secara fitnya sendiri, gue ngerasa fitnya tuh juga enak banget, nggak yang aneh gitu guys, rasanya enak aja, masuk tuh pas keseluruhan enak. Dan gue rasa sepatu ini sebenarnya fittingnya agak pendek dikit, jadi gue dipinjemin sama ASOS, ini size 10, yang ini size 9. Biasanya untuk sepatu gue kan pakai size 43 ya, 9,5. Gue rasa di sepatu ini pakai size 10 itu nyaman banget, jadi fittingnya lumayan ngingetin sama kayak Adidas Yeezy gitu, jadi upsize setengah dibandingkan dengan regular size gue. Tapi enak banget lah secara kontur sepatunya, terus building dari sisi material yang digunakan, itu menurut gue ngefitnya enak dan gak ada masalah sama sekali waktu gue nyobain sepatu ini. Dan ngomongin dari sisi pemilihan materialnya juga menurut gue sih sebenarnya cukup basic, dimana kalau kita take out bagian exoskeleton atau TPU yang masif di bagian uppernya, sepatu ini mostly didominasi dengan penggunaan material mesh dan dikombinasikan dengan penggunaan material leather juga. Yang gue suka juga untuk yang colorway warna biru ini, kalian tuh bisa lihat di bagian sisi dalamnya ini dikasih warna hijau. Yang ini ngenambahin depth di sepatu ini, bikin makin keren lagi. Cuma kalau kalian lebih demen sama colorway yang kalem, colorway yang simple, mungkin kalian lebih suka sama yang warna all black seperti ini. Sebenarnya ini juga ada depth, kayak ada shadow-shadownya dikit gitu, jadi cukup menarik menurut gua. Dan kalau nggak salah untuk yang colorway warna all black seperti ini juga harganya lebih mahal malahan dibandingkan sama yang warna biru ini guys. Detail lain mungkin sebenarnya simple aja. Di bagian lacing system di sini ada beberapa panel-panel lockdown yang bisa kalian lihat di bagian atasnya. Dan juga kalau kita ngomongin dari sisi traction yang ada di sepatu ini juga kayaknya sepatu yang emang bisa banget dipakai tempur, karena bagian bawahnya ini terbilang cukup tebal secara keseluruhan guys. Masif gitu bagian bawahnya, asli. Jadi terutama kalau kita lihat dari sisi bawah ya, ini ya baru kelihatan sepatunya tuh agak pendek tapi ngelebar gitu. Jadi ya kurang lebih gitu aja guys review untuk sepatu Adidas Jellyfish Virginia atau Virginia Jellyfish gitu namanya. Dan gua ngerasa ini sih jadi salah satu sepatu yang unik deh. Buat kalian pengen sesuatu yang unik, gua rasa ini jadi salah satu rilisan yang nggak cuma secara fashion sangat-sangat diperhatikan, tapi dari sisi kenyamanan juga menurut gue jadi salah satu yang cukup oke banget buat dipakai daily. Thank you so much pokoknya udah nonton video kali ini, dan semoga video ini juga bisa berguna buat kalian. Alright, peace. Wes. Wes, Bang. Neng ngarep.